Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzurifatul Jannah. Di sini saya akan membahas terkait 8 materi yang saya dapatkan pada mata kuliah Linguistik Historis Komparatif. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu terkait pengertian Linguistik Historis Komparatif atau disingkat LHK. Menurut Gorskera, cabang dari ilmu bahasa yang mempersoalkan bahasa dalam bidang waktu serta perubahan-perubahan unsur bahasa yang terjadi dalam bidang waktu tersebut. Sedangkan dalam ilmu linguistik adalah asal-usul perkembangan, perbandingan, dan hubungan kekerabatan antar bahasa yang memiliki perubahan terhadap unsur-unsur bahasa, meliputi bunyi, kata, tata bahasa, dari waktu ke waktu. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua adalah bahasa Austronesia, di mana bahasa-bahasa yang terdapat di Indonesia tergolong dalam rumpun atau keluarga bahasa Austronesia. Di sini kita ambil saja contohnya 4 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Madura, dan Bali. Contoh yang pertama, kita ambil pada kata makan, pada bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa, mangan, dalam bahasa Madura, ngendu, dan dalam bahasa Bali adalah ngamah. Pada contoh yang pertama ini, mereka memiliki kesamaan kosakata dasar yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari sehingga memiliki kemiripan yang mencolok di keempat bahasa tersebut. Selain itu, terdapat perubahan fonologi atau bunyi, meskipun memiliki akar yang sama, bunyi-bunyi dalam kata dapat berubah seiring waktu di setiap bahasa. Misalnya, pada huruf A bisa menjadi O atau U, dan konsonan bisa bergeser atau hilang. Selanjutnya, kita masuk ke contoh yang kedua adalah pada kata berjalan pada bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa adalah melaku, dalam bahasa Madura, bajalan, dan pada bahasa Bali adalah majalan. Jadi, pada contoh kedua ini terdapat perkembangan morfologi atau bentuk kata, penggunaan prefiks awalan, infiksisitan, dan sufiks akhiran. Untuk membentuk kata kerja atau kata sifat dari kata dasar adalah ciri umum dari bahasa-bahasa tersebut. Jadi, melalui perbandingan langsung ini, kita bisa melihat bahwa bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa Bali sebagai bagian dari satu keluarga besar bahasa Austronesia, meskipun masing-masing telah berkembang dengan ciri khasnya tersendiri. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan terkait diakronis, di mana diakronis adalah sebuah pendekatan atau sudut pandang dalam linguistik yang mempelajari perubahan bahasa sepanjang waktu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, dari dia artinya melalui lintas dan kronos artinya waktu, yang secara harfiah berarti melalui waktu atau sepanjang waktu. Kita ambil contohnya pada kata dahulu berubah menjadi kata dulu. Sebagai contohnya itu, kata dahulu adalah bentuk standar untuk merujuk pada masa lalu. Namun, seiring waktu, dalam percakapan sehari-hari, kata ini mengalami penyederhanaan bunyi. Bunyi A di awal dan H di tengah cenderung dihilangkan, mengubahnya menjadi kata dulu. Perubahan dari dahulu ke dulu ini adalah contoh diakronis yang jelas. Jadi, pada kata tersebut terdapat perubahan fonologi, di mana bunyi-bunyi tertentu dihilangkan atau berubah untuk mengefisiensi pengucapan. Terdapat perubahan leksikal atau bentuk yang lebih singkat menjadi dominan dalam penggunaan, sementara bentuk lama menjadi lebih formal atau jarang. Terdapat juga faktor pendorong, di mana perubahan ini sering didorong oleh keinginan penutur untuk lebih efisien dalam berkomunikasi. Dengan demikian, diakronis ini membantu kita memahami sejarah dan dinamika bahasa, menjelaskan mengapa dan bagaimana kata-kata serta strukturnya berevolusi seiring berjalannya waktu. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan terkait sinkronis, di mana sinkronis adalah pendekatan atau sudut pandang dalam linguistik yang mempelajari bahasa pada satu titik waktu tertentu, tanpa mempertimbangkan sejarah atau perkembangannya di masa lampau atau di masa depan.
Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, di mana sin artinya bersama atau dengan dan kronos artinya waktu, yang secara harfiah berarti bersamaan dalam waktu atau pada waktu yang sama. Kita ambil contohnya pada kata coklat. Coklat berubah menjadi kata coklat, di mana pada kata coklat dan berubah menjadi coklat berarti kita hanya melihat bagaimana kedua kata ini digunakan saat ini pada satu titik waktu tertentu. Kita tidak peduli karena pendekatan sinkronis tidak meneliti bagaimana perubahannya terjadi di masa lalu. Yang penting adalah saat ini. Coklat dikenal sebagai bentuk baku yang dipakai di situasi resmi. Sedangkan kata coklat adalah bentuk tidak baku yang sering muncul dalam percakapan atau tulisan santai. Ini menunjukkan adanya dua pilihan kata yang tersedia dan digunakan oleh penutur bahasa Indonesia pada waktu yang sama, tergantung pada konteks formal atau informalnya. Selanjutnya, kita masuk pada hubungan kekerabatan bahasa Bali dan Sasak dalam Ekoleksikon Kenyuran. Bahasa Bali dan bahasa Sasak memiliki hubungan kekerabatan yang kuat. Keduanya berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang diperjelas melalui studi Ekoleksikon Kenyuran, kumpulan kosakata terkait pohon kelapa. Adapun contoh yang pertama adalah pada kata kelapa dalam bahasa Bali adalah nyuh, sedangkan dalam bahasa Sasak adalah nyoh. Yang kedua adalah kata air kelapa dalam bahasa Bali adalah ieh nyoh, sedangkan dalam bahasa Sasak adalah ai nyoh. Kata santan dalam bahasa Bali santan, sedangkan dalam bahasa Sasak adalah santan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa menunjukkan akar kata yang sama meski adanya sedikit perubahan. Kesamaan kosakata inti ini terutama untuk objek. Dari contoh tadi, kita dapat melihat dengan jelas hubungan kekerabatan yang kuat antara bahasa Bali dan bahasa Sasak, di mana terdapat kesamaan kosakata inti, terutama untuk objek kelapa dalam budaya mereka, adalah bukti kuat bahwa kedua bahasa ini diwarisi dan satu leluhur Proto-Austronesia yang sama. Selanjutnya, kita masuk pada kekerabatan bahasa Sasak dan bahasa Bojo, di mana bahasa Sasak dan bahasa Bojo berkerabat. Keduanya berasal dari rumpun bahasa Austronesia. Mereka memiliki leluhur yang sama, namun telah berpisah sangat lama, sehingga kesamaan kosakatanya rendah sekitar 19%. Meskipun begitu, adanya kata-kata berkerabat adalah pola bunyi sistematis tetap membuktikan hubungan genetik mereka. Contohnya, pada kata mati dalam bahasa Sasak adalah mate, sedangkan dalam bahasa Bojo adalah made. Dari contoh tersebut, adanya sedikit perbedaan vokal di tengah, yaitu pada huruf T pada bahasa Sasak dan pada huruf D pada bahasa Bojo. Keduanya menunjukkan asal yang sama dari Proto-Austronesia, sehingga contoh itu adalah kosakata dasar yang relatif stabil dan diwarisi. Selanjutnya, kita masuk pada kekerabatan bahasa Ogan dan bahasa Jawa. Bahasa Ogan atau Sumatera Selatan dan bahasa Jawa atau Pulau Jawa adalah dua bahasa yang berkerabat. Keduanya termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Ini berarti mereka memiliki satu bahasa leluhur yang sama atau Proto-Austronesia. Meskipun terpisah jauh secara geografis, meski berada di subkelompok yang berbeda dalam rumpun Austronesia, keduanya tetap menunjukkan kesamaan mendasar pada pola bunyi, tata bahasa, dan kosakata dasar yang diwariskan. Perbedaan signifikan yang ada saat ini muncul karena ribuan tahun evolusi terpisah dan pengaruh bahasa lain yang berbeda di setiap wilayah. Contohnya pada kata rumah dalam bahasa Jawa adalah omah dan dalam bahasa Ogan adalah uma. Di mana
Pada bahasa Indonesianya rumah ini adalah diubah menjadi bahasa Jawa itu adalah omah, dan pada bahasa Ogan itu adalah umah. Jadi dari akar rumah, vokal U di suku kata pertama dipertahankan di bahasa Indonesia, dan pada bahasa Ogan atau kata rumah menjadi umah. Namun di bahasa Jawa vokal U ini bergeser menjadi O, menjadi omah. Pergeseran vokal U menjadi O ini adalah pola yang cukup umum ditemukan dalam perkembangan beberapa kata di Proto-Austronesia di bahasa Jawa. Perbedaan signifikan yang muncul saat ini adalah hasil dari ribuan tahun evolusi terpisah dan pengaruh bahasa lain yang berbeda di setiap wilayah. Misalnya bahasa Jawa sangat dipengaruhi Sanskerta yang membentuk sistem tingkatan tuturnya, sementara Ogah lebih banyak bersentuhan dengan bahasa Melayu umum. Meskipun demikian, contoh dari kosakata dasar ini lengkap dengan pola pergeseran vokal yang dapat diamati secara jelas, menegaskan bahwa bahasa Ogan dan bahasa Jawa ini bisa berbagi warisan linguistik dari satu keluarga bahasa besar. Selanjutnya, kita akan melihat perhitungan kekerabatan bahasa Ogan dan bahasa Jawa. Jadi teman-teman bisa melihat di layar ada rumus yang kita gunakan, di mana C itu keterangannya sebagai presentase kekerabatan, J sebagai jumlah kata kerabat, dan G sebagai jumlah kata dasar. Kita ambil contoh saja pada bahasa Ogan dan bahasa Jawa, di mana jadi pada keterangan J atau jumlah kata kerabat ini kita taruh dengan angka 36. Semisalnya jumlah kata kerabat antara bahasa Ogan dan bahasa Jawa itu ada 36 kata. Terus pada huruf G atau keterangan G dari jumlah kata dasarnya itu kita katakan sejumlah 200 kata dasar. Jadi 36 dikali dengan 100 terus dibagi dengan 200 sama dengan 18%. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.